jaksa penuntut umum telah membuat tuntutannya, yakni 2 tahun penjara dan denda 100 juta atau subsidiar 3 bulan kurungan atau penjara. Sampaikan kepada JPU ya, buku dari Kiai Haji Khairul Anam dan juga buku dari Tebu Ireng ya. Dan beliau tadi juga menyampaikan seandainya dihadirkan, dia akan menghadirkan data-data yang lebih banyak lagi, bahwa apa yang dia lakukan tidak ada hoax, tidak ada fitnah. Semua yang namanya ya pengurus NU tidak boleh menjadi komisaris, tidak boleh menjadi ya wakil presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai yang kita dengarkan tadi, bahwasanya jaksa penuntut umum telah membuat tuntutannya, yakni 2 tahun penjara dan denda 100 juta atau subsidiar 3 bulan kurungan atau penjara, yang mana tentunya kami sebagai PH ini menolak atas tuntutan jaksa yang sangat berat ini, yakni 2 tahun, dengan alasan-alasan yang kami sampaikan karena korbannya sendiri tidak hadir di persidangan. Yang kedua, hak kami untuk ketemu langsung dengan Gus Nur dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu juga tidak kunjung ada, tapi tiba-tiba ada tuntutan 2 tahun penjara. Ini tentunya sangat berat menurut kami dan kami juga akan menolak ini tentunya, karena kami optimis bahwasanya klien kami Gus Dur ini tidak bersalah, karena apa yang beliau sampaikan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah bukan keharusan, tapi itu adalah kewajiban sebagai seorang kaum muslimin, tentunya adalah juga hak sebagai warga negara. Jadi ketika kewajiban dan hak itu diponis atau dikatakan tindakan kriminal, justru ketika hak itu dikatakan kriminal, maka itu justru dugaan kami adalah kriminalisasi gitu. Karena sejak kapan amar ma'ruf nahi mungkar, sejak kapan hak yang melekat pada diri manusia itu dikatakan kriminal. Oleh karena itu kami juga akan melakukan pembelaan setelah ini, yakni pledoinya seperti apa nanti kami akan sampaikan. Intinya kami akan buka kasus ini secara terang benderang di khalayak ramai. Agar apa? Agar umat semakin paham duduk persoalan bahwa klien kami Gus Nur itu tidak bersalah, dan yang pada pokoknya menjadi pertimbangan majelis hakim bahwasanya Gus Nur mesti dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan. Seperti itu yang mungkin kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah ya. Tadi sudah dibacakan tuntutan oleh JPU ya, dengan tuntutan 2 tahun ya, subhanallah ya, luar biasa ya. Tapi yang menarik catatan kami yang pertama ya, Gus Nur menasihati ya kepada JPU ya dan juga kepada Bapak Hakim ya, jangan sekali-kali ada kezaliman atau ketidakadilan ya. Jangan sampai ada pesanan, jangan sampai ada tekanan politik. Ini yang ditekankan oleh Gus Nur tadi itu ya. Nah, catatan kami yang pertama ya, Gus Nur menjelaskan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan satu pun kesalahan gitu ya. Karena yang pertama dia ini ya dalil akli, yakni data-data ya, apa yang dia lakukan itu adalah semata-mata amar ma'ruf nahi mungkar ya, dan itu wajib dilakukan ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Habib Taufik, oleh Kiai Haji Najih Maimun, dan juga para ulama dan para habaib yang lain yang sayang kepada NU, Banser dan Ansor. Banyak sekali menasihati, bahkan jauh lebih keras ya, untuk kebaikan NU, Banser, Ansor ini agar kembali kepada khitoh. Demikian juga tadi disebutkan juga 2 buku lagi ya, disampaikan kepada JPU ya, buku dari Kiai Haji Khairul Anam dan juga buku dari Tebu Ireng ya. Dan beliau tadi juga menyampaikan seandainya dihadirkan, dia akan menghadirkan data-data yang lebih banyak lagi,
bahwa apa yang dia lakukan tidak ada hoax, tidak ada fitnah. Semuanya semata-mata karena amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, beliau juga cukup menarik ya. Beliau juga menjelaskan secara nakli ya, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Dia menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu banyak sekali ya perumpamaan-perumpamaan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dia katakan tadi itu ada perumpamaannya seperti kalbun ya. Jadi anjing yang menjulur. Jadi kalau orang itu kemudian seorang ulama, seorang pengemban dakwah, seorang mubaligh ya, bisa dibeli dengan uang, bisa dibeli dengan jabatan. Ya, bisa dibeli dengan kepentingan-kepentingan politik duniawi yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ibaratnya adalah seperti anjing yang menjulur yang sangat ditentukan oleh tuannya. Beliau juga menjelaskan seperti hadis Rasulullah SAW ya. Yakni seperti safinah, seperti kapal tadi itu, Bang Riki ya. Jadi kalau kapal itu ada penumpangnya ya. Kemudian ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah ini malas mengambil air di atas karena airnya ada di atas. Kemudian dia ingin seenaknya, yakni dilubangi saja ya kapal itu. Maka kalau ini dibiarkan, apa yang terjadi? Karamlah ya, hancurlah seluruh ya penumpang di kapal itu. Subhanallah. Namun seandainya diingatkan, maka selamatlah. Nah, ini butuh amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Maka beliau menegaskan ya tadi itu bahwa amar ma'ruf ini nahi mungkar ini adalah wajib hukumnya. Ya, menurut jumhur ulama disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok di antara kalian yang menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada mungkar gitu. Ya. Dan dijelaskan oleh para ulama seandainya ya dua amal ini yakni menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran tidak bisa dilaksanakan kecuali harus ada ulama, ada mubaligh, ada juru dakwah. Nah, Gus Nur ini termasuk yang menyampaikan. Dan kalau tidak menyampaikan diancam oleh Allah SWT ya, oleh hadis tadi itu ibarat kapal ya, maka tenggelamlah ya negara ini. Atau juga mungkin ya NU ini semakin tersesat, akan semakin terperosok ya. Bahaya atau tidak? Sangat bahaya. Sangat bahaya. Tapi seandainya diterima, jadi bagus atau tidak? Sangat bagus. Mulia atau tidak? Mulia. Kembali kepada khitoh, luar biasa. NU akan menjadi kesatria. Ya, Banser Ansur akan menjadi pahlawan yang terus-menerus menumpas kemungkaran dan kemaksiatan. Ya, subhanallah, luar biasa. Ya, demikian juga menurut beliau tadi ini secara undang-undang ITE tidak ada kesalahan sama sekali. Karena yang diungkapkan itu adalah ibarat perumpamaan. Dan itu adalah karena dia tadi itu adalah kecewa, karena dia marah. Ya, sayang jangan sampai keluar dari khitoh. Dan ditunjukkan tadi ini ya NU ini menurut buku tadi ini oleh Gus Nur ini melakukan pelanggaran dasar-dasar khitoh itu yang sangat luar biasa. Yang namanya ya pengurus NU tidak boleh menjadi komisaris, tidak boleh menjadi ya wakil presiden. Ini termasuk pelanggaran yang sangat mendasar katanya, besar gitu ya. Demikian juga contoh-contoh tadi ini sangat banyak sekali di buku ya. Nah, yang ketiga tadi ya catatan kami untuk Gus Nur ini sangat luar biasa ini Bang Riki ya. Kembali lagi ya, meyakinkan, menasihati kepada JPU dan kepada Majelis Hakim, jangan sekali-kali ada tekanan politik, ya, ada pesanan, ya, dan pokoknya Gus Nur ini harus divonis nanti ini bersalah, jangan sampai, ya, dan dia menasihati semuanya ini akan diperhitungkan dan dibalas oleh Allah. Mungkin saya tambahi ya kepada Pak Hakim, Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 57, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah SWT dan Rasulnya
la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah SWT pasti akan melaknat di dunia dan di akhirat. Ya. Bahkan siksanya itu atau balasannya jauh lebih pedih. Nah, makanya para ulama itu menggambarkan bahwa daging para ulama, para habaib, para pengemban dakwah itu beracun. Ya, tidak boleh menyakiti Allah dan Rasulnya. Termasuk juru dakwah ulama dan habaib itu adalah pelanjut Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah ini beracun, maka ketika Abu Jahal didoakan oleh Rasulullah, maka dia mati. Ya, Utbah didoakan oleh Rasulullah juga mati. 7 orang yang didoakan oleh Rasulullah langsung dibinasakan oleh Allah SWT. Dihinakan, ya, binasa dengan hina. Demikian juga ini Bapak Hakim, ya, gitu. Jangan sampai kita menyesal di belakang hari. Ya, jangan sampai kita menyesal terlambat. Ya, utamanya adalah kalau orang-orang seperti Gus Nur, para ulama, para habaib yang tidak meminta uang, yang tidak meminta jabatan, yang tidak minta apa-apa, kecuali Indonesia ini semakin adil, semakin bersih dari korupsi, semakin bersih dari perpecahan, semakin bersih dari penjualan aset-aset negara dan seluruh kemungkaran, kemaksiatan, ya, semakin bersih. Apakah tidak baik ini, Bang Riki? Sangat baik. Ya, subhanallah. Nah, ini barangkali Bapak Hakim dan Bapak JPU, mudah-mudahan Gus Nur ini divonis dengan bebas. Kalau tidak, maka ya kami akan menyerahkan kepada Allah SWT, dan Allah pasti akan menjadi hakim dan memperhitungkan dengan perhitungan yang paling adil dan akan memberikan balasan yang sangat keji seandainya pasti ada ketidakadilan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riki, tadi sebelum JPU membacakan tuntutan, Saudara Gus Nur sempat menyampaikan pernyataan tadi ya. Bagaimana Saudara Gus Nur tadi menyayangkan sikap Gus Yakut dan Kiai Sayyid Akil yang tak pernah hadir sekalipun sebagai saksi korban ya. Iya, sedari ini gimana, Bang? Sedari awal saya kan memantau dari luar ya. Tapi saya melihat sebelum pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, Gus Nur itu menyampaikan semacam nasihat dan peringatan kepada jaksa penuntut umum dan juga kepada majelis hakim. Itu adalah dakwah gitu ya. Agar apa? Agar apa yang terjadi kepada Gus Nur ini itu jangan terjadi semestinya kepada beliau, apalagi kepada yang lain. Karena sangat disayangkan. Yang korban ini kan siapa? Misalkan korban adalah Pak Yakut dan juga di situ ada Pak Akil Sirot. Begitu. Tapi pada pembuktian di persidangan itu tidak pernah hadir sekalipun, walau tidak salah itu lebih kurang 5 kali dipanggil secara patut gitu ya. Tapi tiba-tiba ada tuntutan, dan tuntutannya itu 2 tahun gitu ya, dan denda 100 juta atau digantikan dengan 3 bulan kurungan penjara. Ini kan hal yang juga sangat mengecewakan begitu, agar jangan sampai lebih terkesan bahwasanya ini bukan peradilan hukum gitu, tapi peradilan politik. Ini kan jangan sampai seperti itu begitu. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Gus Nur itu adalah bagian hak beliau, agar apa? Agar jangan terjadi kepada beliau, dan juga mengingatkan kepada jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim gitu. Jangan jumawa lah begitulah. Jangan tiba-tiba yang jadi korban tidak hadir gitu ya. Tetapi hukumannya atau tuntutannya seberat itu, seperti itu. Mestinya Gus Nur ya dibebaskan dari segala tuntutan maupun dakwaan seperti itu. Berarti untuk pledoi rencananya pekan depan ya, kita tetap akan melakukan pledoi karena memang dijadwalkan pekan depan itu hari Senin. Hari Senin kita akan melakukan pledoi. Bagaimana konsepnya kita terpikir tetap berkas kita upayakan akan kirim ke pengadilan, tapi kita juga akan buka ke publik apa-apa yang menjadi hak klien kami dan apa-apa yang menjadi mesti pertimbangan oleh majelis hakim gitu. Jangan lebih condong kepada jaksa penuntut umum begitu. Banyak hak yang sudah diambil dari Gus Nur dan juga dari kami gitu, dan kami akan lakukan yang terbaik apa yang kami bisa. Intinya kami minta doa kepada seluruh kaum muslimin, seluruh warga negara di negeri ini. Tentunya kami berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, terima kasih Mas. Ya, Mas, itu mungkin saya tambahi tadi ya. Jadi Gus Nur ini sangat menekankan kepada hakim ya, sesuai dengan edaran surat Kapolri dan juga pernyataan Bapak Presiden gitu ya. Jadi kalau masalah undang-undang ITE itu harus
korbannya itu yang melapor. Nah ini tidak melapor dan tidak hadir. Dan Gus Nur marah waktu itu, bahkan menyebut ini adalah bohong dan pengecut gitu. Kenapa? Dia mengatakan sakit, tapi dia menghadiri pengangkatan sebagai komisaris. Konferensi pers juga di dalam legalitas miras ya. Iya. Nah, ini kan bohong gitu. Apa nggak dicatat oleh JPU gitu? Mempermainkan hukum kan? Mempermainkan bohong ini juga perkara besar gitu loh di dalam pembuktian JPU seharusnya. Yang kedua, Gus Nur juga kecewa dengan JPU, tidak disentuh sama sekali tentang pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti kan JPU tidak ngerti tentang Islam. Ini perkara Islam gitu loh. Kok dihukumi dengan dalil-dalil lain? Harusnya dikembalikan dulu kepada Islam. Nah, Hukum perspektif syariat. Islam gitu loh. Itu amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Wajib, kalau enggak akan terjadi kerusakan. Yang kedua tadi itu kalau kita lihat menurut Gus Nur itu masih ada di situ perumpamaan ibarat bis. Loh, kalau tak ibaratkan anjing, coba. Kalau tak ibaratkan goblok, ada di dalam Al-Qur'an itu. Tapi dia sangat halus sesungguhnya Bis, tadi ya? katanya itu. Iya. Bis yang mabuk ugal-ugalan karena banyak pelanggaran. Nah, itu yang kedua, Mas. Yang ketiga, ya majelis hakim harus memperhitungkan gitu loh. Dia langsung ditangkap, langsung tersangka, enggak ada SP1, SP2, langsung dijebloskan. 6 bulan ini Mas, enggak bisa ketemu dengan keluarga, dengan Bayar ya. bagaimana dia? Ini terdakwa yang dihukumi loh. Tidak bisa berbuat untuk membela dirinya. Ya apa JPU ini? Untuk keluarga sendiri akses bertemu masalahnya Nggak bisa. Saya inilah mewakili salah satunya, keluarganya nggak bisa mewakili. 3 kali menemui Belum ada boleh yang oleh kita. di rutan itu. Belum ada diberikan. sampai sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Nah sekarang sudah malas kita karena sudah berkali-kali kita. Mulai awal itu sampai di polisi itu di Bareskrim itu kita minta izin nggak dikasih terus. Sampai sekarang dilimpahkan jaksa. Nah apalagi tadi ini ya hampir 5 kali menyampaikan penangguhan dan minta sekali saja lah dihadirkan. Sekali saja, karena Gus Nur mengatakan siapa itu bisa, ya Jenri bisa, si jaksa perempuan Pinangki bisa, Napoleon bisa. Lah, kok Gus Nur yang itu kan extraordinary crime itu, koruptor itu, kok iso? Lah Gus Nur ini masalah remeh gitu, kok nggak bisa? Dia untuk membela dirinya sekali saja nggak dikasih oleh hakim. Nah ini luar biasa, saya pikir Pak Hakim harus mempertimbangkan sekaligus menyadari, membukalah mata hatinya, moralnya. Kapan Indonesia ini menjadi baik? Kapan ini kalau tidak bertobat sekarang? Nah, situasi sudah panas kayak begini Mas ya. Siap. Nah, itu barangkali pesan yang terakhir dari Gus Nur. Kalau Gus Nur ini dihukum, ya tidak bebas, maka ya oknum-oknum ya kepolisian dan oknum-oknum institusi kejaksaan dan pengadilan ini memiliki peran untuk semakin memecah belah bangsa ini. Karena tadi buktinya Gus Nur melaporkan nggak lebih kejam, lebih biadab Beberapa itu. laporan yang Nggak diproses. Iya, enggak, itu nyoba. Kalau mau laporan Gus Nur itu laporan 100 bisa Mas, nyoba cuma 2 aja. Lebih biadab itu. Ini nggak ditanggapi oleh Pak Mahfud, oleh Kapolri. Kita ngomong terus dan kita nggak ada tanggapan. Kan berarti diakui itu kesalahannya itu. Kalau benar kan berarti ditanggapi atau kami nih dipanggil nih kuasa hukum. Benar nggak kami itu ngomong begitu? Atau kamu sudah melaporkan? Nah gitu ya. Nggak ada tanggapan. Nah coba. Yang terakhir Mas, ini perkaranya ini adalah dengan Allah SWT. Ini daging ulama ini beracun. Ini wallahi, percaya atau tidak percaya, ya kaum muslimin dan para jamaah dan terutama Gus Nur, ya masih belum, mungkin nanti ada di pembelaan. Dia akan memohon kepada Allah SWT. Selama ini dia sudah kooperatif, sabar, ya, menahan diri. Tapi kalau sudah mungkin tetap vonis, dia akan ya berdoa kepada Allah, minta pembalasan di dunia, bukan di akhirat. Nah barangkali itu.